kita keluarga besar di Regency yang pertama ini, kalau disuruh berubah, saya berharap kita happy, ya, kita semangat, kita bersukacita, ya, kita berbahagia ketika kita sadar bahwa ada yang harus kita rubah, ya, dan itulah respon yang saya pikir menjadi respon penting di awal tahun 2025 ini, ya, Happy New Me. Jadi 2025 saya ajak kita berkata goodbye to the old me and hello to the new me, begitu ya. Kira-kira begitulah ya. Jangan terus pertahankan hal-hal lama yang jelas itu merugikan, menjadi batu sandungan, menjadi kendala bagi hal-hal baik yang kita ingin dapatkan. Yang ayo kita tinggalkan, goodbye to the old me, dan kita berani berkata hello, kita menyambut, kita welcome, ya, terhadap the new me atau kita yang baru. Segala kemungkinan di mana kita bisa jadi sesuatu yang lebih baik, kita sambut itu dan kita berbahagia untuk itu semua. Nah, saya mau ajak kita belajar dari seorang yang bernama Yakub di Alkitab, ya. Karena situasinya Yakub mirip dengan kita. Kita tentu mengharapkan sesuatu yang baik, yang baru, ya, di tahun ini. Yakub juga ada pada satu titik kehidupannya, dia juga sudah bosan dengan yang lama, dia sudah jenuh dengan kehidupannya yang lama, dan dia ingin sesuatu yang baru dalam hidupnya. Lalu dia datang pada Tuhan, dan dalam Kejadian pasal 35 ayat yang pertama, Tuhan merespon, Tuhan menyambut kerinduan Yakub untuk meninggalkan kehidupannya yang lama dan berharap untuk menjalani sebuah kehidupan yang baru. Tuhan memberi respon dalam Kejadian 35 ayat yang pertama. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel. Nah, berarti sebelumnya dia ada di tempat lain, sehingga Tuhan berkata, pergilah ke Betel. Di mana dia sebelumnya? Nanti Bapak Ibu kalau ada waktu baca di pasal sebelumnya, ya, pasal 34, itu adalah kehidupan Yakub di kota atau negeri yang bernama Sikhem. Nah, kita nggak tahu ya kenapa Yakub memilih tinggal di Sikhem pada waktu itu. Karena jelas Sikhem adalah bagian dari orang-orang Kanaan, ya, bagian dari negeri orang-orang Kanaan yang penduduknya jelas berperilaku buruk, penduduknya jelas tidak menghormati Tuhan, kejahatan menjadi budaya, ya, kemudian kekerasan menjadi kebiasaan bagi penduduk di kota Sikhem. Nah, kita nggak tahu kenapa Yakub sempat tinggal di sana. Tapi yang jelas memang Sikhem pada zaman itu menjadi kota yang hidup secara ekonomi, kota yang hidup secara perdagangan, ya, jual beli dan sebagainya. Ya, mungkin ada pertimbangan ekonomi yang membuat Yakub akhirnya nekat memilih tinggal di tempat yang bernama Sikhem. Dan saya mau cerita sedikit, ya. Ada begitu banyak masalah yang akhirnya Yakub alami di Sikhem. Makanya Tuhan gak setuju Yakub terus tinggal di Sikhem. Kalau kamu ingin hidupmu dibaharui, kalau kamu ingin, ya, menikmati sesuatu yang lebih baik, gak bisa kamu terus tinggal di tempat yang lama. Gak bisa kamu terus ada di lingkungan yang lama, yang toksik, seperti di kota Sikhem. Dan akhirnya betul, di Sikhem Yakub mengalami berbagai persoalan, dan puncaknya adalah anak perempuan dari Yakub yang bernama Dina itu diculik oleh pria-pria di kota Sikhem dan lalu diperkosa. Dan ini menimbulkan kemarahan dari keluarga Yakub. Yakub punya 12 anak laki-laki, ya, lalu 12 anak laki-laki Yakub bersama dengan pegawai-pegawainya dulu selaku pegawai mereka itu pasukan.
Karena mereka adalah bangsa yang orang-orang yang menggembalakan, sehingga perlu menjaga. Jadi karyawan mereka ya harus bisa berperang. Nah akhirnya 12 anak Yakub dipimpin oleh Simeon dan Lewi sebenarnya, yang akhirnya menjadi suku yang melayani Tuhan. Ternyata ya Lewi menjadi salah satu provokator juga pada waktu itu ya, bersama dengan Simeon memimpin pembalasan dendam terhadap apa yang dialami oleh adik perempuannya, yaitu Dina. Akhirnya terjadi pertumpahan